Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang wahai sahabat yang dirahmati Allah. Yang sudah like dan subscribe saya ucapkan terima kasih. Dan saya doakan semoga diberkahi keselamatan dunia dan akhirat. Sebagai seorang muslim, merawat hewan merupakan tindakan yang dianjurkan dan dipandang baik dalam agama Islam. Namun, terdapat pengecualian yang perlu diperhatikan. Ada beberapa jenis hewan yang dilarang untuk dipelihara. Panduan yang tegas dalam Islam mengatur tentang jenis-jenis hewan ini dengan tujuan menjaga kesejahteraan serta kebersihan spiritual umat. Mengetahui hewan-hewan mana yang dilarang dipelihara merupakan bagian penting dari praktik keagamaan bagi umat Islam. Dalam konteks ini, penting untuk memahami alasannya serta implikasi kepatuhan terhadap larangan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya, sempatkanlah menulis sholawat kepada Nabi kita tercinta di kolom komentar. Semoga menjadi pemberat timbangan amal kita di akhirat kelak. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dalam ajaran Islam, memelihara ular dan kalajengking termasuk dalam larangan yang tegas. Imam Syafi'i menjelaskan bahwa hukum memelihara ular adalah haram. Hal ini berlaku untuk semua jenis ular, karena ular secara umum dianggap sebagai hewan yang melata dan berbahaya. Rasulullah juga telah memberikan petunjuk yang jelas terkait dengan masalah ini. Beliau menegaskan bahwa umat Islam diperintahkan untuk membunuh ular jika bertemu dengannya, bukan untuk dipelihara. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah memerintahkan untuk membunuh dua binatang hitam ketika sholat, yaitu ular dan kalajengking. Karena adanya perintah untuk membunuh ular dan kalajengking, maka hal itu menggugurkan kemuliaannya dan dilarang untuk dipelihara. Seperti yang disebutkan dalam kitab Hasiyah Al-Kalyubi wa Umairah, bahwa binatang yang dianjurkan untuk dibunuh dalam ajaran Islam secara otomatis menjadi haram untuk dipelihara. Oleh karena itu, bagi umat Islam, memelihara ular dan kalajengking tidaklah diperbolehkan, mengingat larangan dan petunjuk yang telah diberikan oleh Rasulullah. Kemudian, larangan memelihara anjing adalah suatu ketetapan yang dijelaskan dengan tegas oleh ulama-ulama besar seperti Imam Syafi'i. Beliau menegaskan bahwa bagi mereka yang memegang beban syariat mukallaf, memelihara anjing adalah haram, kecuali bagi mereka yang benar-benar membutuhkannya, seperti untuk berburu atau sebagai anjing penjaga ternak. Rasulullah juga telah mengingatkan umatnya terkait larangan ini. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang memelihara anjing, selain anjing ternak dan anjing untuk berburu, maka berkuranglah setiap hari dari perbuatannya 2 kilo. Dari hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah, disebutkan bahwa terdapat 5 jenis hewan yang dianggap fasik berbahaya dan boleh dibunuh ketika sedang ihram, yaitu tikus, kalajengking, burung raja wali, burung gagak, dan kalb akur atau anjing galak. Tentang kalb akur, mayoritas ulama sepakat bahwa istilah ini merujuk kepada hewan pemangsa atau penerkam, seperti macan, serigala, singa, dan lainnya. Ini adalah penafsiran yang dipegang oleh ulama-ulama besar seperti Zaid bin Aslam, Sufyan ats-Tsauri, Ibnu Uyainah, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, dan lainnya. Namun demikian, diperjelas bahwa larangan memelihara anjing ini tidak berlaku bagi mereka yang membutuhkannya untuk tujuan penjagaan atau berburu. Rasulullah menyebutkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, barang siapa yang memelihara anjing, kecuali anjing untuk berburu atau anjing penjaga ternak, maka setiap hari akan dikurangi 1 qirat dari pahalanya. Oleh karena itu, memelihara anjing dalam Islam diatur dengan ketat, hanya diperbolehkan dalam konteks tertentu yang telah disebutkan dalam hadits-hadits tersebut. Selanjutnya, keberadaan cicak di dalam rumah bukanlah hal yang disambut dengan baik. Meskipun seringkali ditemui berkeliling di rumah-rumah, hewan ini sebaiknya tidak dipelihara. Bahkan, ajaran Islam menyarankan untuk membunuh cicak. Sebuah kisah yang disampaikan oleh Ummu Syarik memberikan gambaran tentang pandangan Nabi Muhammad terhadap cicak. Beliau mengingatkan umatnya tentang peristiwa cicak yang meniup dan membesarkan api yang membakar Nabi Ibrahim. Dari kisah ini, kita dapat memahami bahwa Nabi Muhammad memberikan penekanan pada larangan memelihara cicak dan bahkan memerintahkan untuk membunuhnya. Konsep yang lebih dalam tentang hewan-hewan yang dilarang dipelihara dalam Islam adalah bahwa hewan-hewan tersebut seringkali dianggap sebagai pengganggu dan dianggap najis. Hal ini juga berlaku untuk cicak.
yang seringkali dianggap sebagai hewan yang kotor dan mengganggu kebersihan rumah. Tidak hanya cicak, tokek juga termasuk dalam kategori hewan yang dianggap sebagai fasik atau berdosa dalam pandangan Islam. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, Nabi Muhammad mengingatkan umatnya untuk membunuh tokek, menegaskan bahwa hewan tersebut tidak diperlakukan dengan baik dalam ajaran Islam. Dengan demikian, sementara kita mungkin sering menemui cicak dan tokek di sekitar rumah, dalam pandangan Islam penting untuk menghindari pemeliharaan mereka, dan bahkan dianjurkan untuk mengambil tindakan untuk membunuh mereka, sesuai dengan ajaran yang diberikan oleh Nabi Muhammad. Selanjutnya, dalam ajaran Islam, memelihara tikus merupakan tindakan yang dilarang karena hewan ini dianggap kotor, najis, dan pembawa penyakit. Islam menekankan pentingnya kebersihan sebagai bagian dari iman. Rasulullah Muhammad bersabda, "Kebersihan sebagian dari iman," sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Memelihara tikus dianggap bertentangan dengan nilai-nilai kebersihan yang dianjurkan dalam Islam. Tikus tidak hanya dianggap kotor, tetapi juga menjadi sumber penyakit yang dapat menimbulkan mudarat bagi manusia. Oleh karena itu, tidak ada manfaat yang dapat diperoleh dari memelihara tikus, sementara risikonya jelas terlihat. Dalam konteks kebersihan dan kesehatan, larangan memelihara tikus dalam ajaran Islam merupakan bagian dari upaya untuk menjaga kesejahteraan dan keamanan umat. Dengan menjauhi hal-hal yang dianggap najis dan membawa penyakit, umat Islam diingatkan untuk hidup dalam keadaan bersih dan sehat, sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam yang menekankan pentingnya menjaga tubuh dan lingkungan, agar tetap suci dan terhindar dari bahaya. Selanjutnya, memelihara burung elang atau raja wali, serta jenis burung lain yang memiliki cakar untuk mencengkeram, termasuk dalam larangan yang dijelaskan melalui sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Beliau menyampaikan bahwa Rasulullah melarang memakan setiap binatang buas yang memiliki taring dan setiap jenis burung yang memiliki cakar untuk mencengkeram. Ini dijadikan dasar untuk melarang memelihara elang atau raja wali yang memiliki cakar yang digunakan untuk memotong dan merobek, seperti yang dijelaskan oleh penulis Aunul Ma'bud. Selain itu, dalam Islam dilarang juga memelihara hewan buas lainnya yang dapat membahayakan manusia. Rasulullah bersabda, tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan. Oleh karena itu, hewan-hewan seperti singa dan hewan buas lainnya yang memiliki potensi membahayakan manusia dilarang dipelihara dalam ajaran Islam. Larangan ini diberlakukan sebagai upaya untuk menjaga keselamatan dan kesejahteraan umat manusia, serta untuk menghindari potensi konflik antara manusia dan hewan yang memiliki sifat buas atau dapat membahayakan. Dengan demikian, memelihara elang, raja wali, atau hewan buas lainnya tidak sesuai dengan nilai-nilai keamanan dan keselamatan yang dianjurkan dalam ajaran Islam. Dalam ajaran Islam, babi merupakan hewan yang diharamkan untuk dikonsumsi. Allah telah menegaskan dalam Al-Quran bahwa daging babi termasuk dalam kategori makanan yang haram. Firman Allah dalam surah Al-An'am ayat 105 menyatakan, "Katakanlah, dalam apa yang diwahyukan kepadaku, tidak ada yang menemukan sesuatu yang haram untuk dimakan oleh seseorang yang hendak memakannya, kecuali daging bangkai, darah yang mengalir, dan daging babi. Karena semua itu kotor, atau apa saja yang, dalam keadaan darurat, disembelih atas nama selain Allah." Larangan memakan daging babi dalam Islam didasarkan pada ajaran bahwa babi dianggap sebagai hewan yang kotor dan tidak layak untuk dikonsumsi. Dalam konteks kebersihan, Islam juga menekankan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan diri sendiri. Oleh karena itu, selain babi, segala jenis hewan yang tidak mampu menjaga kebersihan juga perlu diperhatikan. Contohnya adalah kucing, yang meskipun bukan termasuk dalam hewan yang tidak diperbolehkan dipelihara, namun perilaku kencing sembarangan dapat membawa najis ke pakaian sholat. Dalam hal ini, Islam mendorong untuk mengajari kucing cara membersihkan diri yang benar atau jika perlu untuk diusir agar tidak menimbulkan masalah kebersihan yang lebih besar. Dengan demikian, dalam ajaran Islam, menjaga kebersihan dan menjauhi hal-hal yang dianggap kotor merupakan bagian dari ibadah dan ketaatan kepada Allah. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah like dan subscribe semoga masuk surga.